Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 14 Agustus 2025. Hari ini gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, lahir di Polandia 7 Januari 1894. Ia kemudian masuk biara Fransiskan, terkenal sebagai orang yang sangat saleh, sangat suci, dan mendirikan Militia Maria Immaculata di Roma untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang terkandung tanpa noda dosa. Tahun 1918 ia ditahbiskan menjadi imam, kembali ke Polandia untuk berkarya di sana. Pamflet-pamflet dan juga berbagai selebaran tulisan tentang Bunda Maria sungguh dikuatkan, diperbanyak agar orang-orang semakin menghormati Bunda Maria. Ia juga mendirikan berbagai biara. Ia juga menjadi superiornya sendiri. Tuhan mencobai dia yang saleh dan setia ini melebihi orang-orang yang lain. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaan. Tahun 1939, Gestapo Jerman yang keji memasuki wilayah Polandia. Diktator Jerman yakin untuk mematahkan semangat orang-orang Polandia, maka perlulah menahan dan memenjara tokohnya, pemimpinnya, baik tokoh agama, tokoh politik, maupun para jurnalis. Maximilianus Maria Kolbe dikenal sebagai seorang penulis dan editor yang handal. Maka ia pun ditangkap oleh Gestapo dan diasingkan ke Jerman. Ia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Pernah dilepaskan, namun kembali ditangkap. Di kamp itu, diam-diam dia menjalankan tugasnya sebagai seorang imam bagi para tahanan. Dengan kondisi tubuh yang kurus, kering, ia turut serta dalam kerja paksa atau rodi. Penyakit TBC-nya mulai menyerangnya. Pada suatu hari, seorang sersan bernama Gasovny Lexchek dijatuhi hukuman mati. Karena ia sangat takut, ia berteriak-teriak menyebut anak-anak dan istrinya. Mendengar teriakan itu, Maximilianus Maria Kolbe maju dengan tegap dan meminta agar boleh menggantikan sersan yang malang itu. Daripada sersan yang beranak istri ini, lebih baik sayalah yang mati. Maka bersama dengan para sandera lain, ia tidak diberi makan
dan minum. Namun ia bisa bertahan dengan agak lama. Sebagai korban terakhir, ia akhirnya dibunuh dengan cara disuntik dengan karbolik asid. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini dikutip dari kitab Yosua, di mana dikisahkan Yosua dibesarkan hatinya oleh Allah akan menggantikan Musa menuntun bangsa Israel ke tanah terjanji. Dan tabut perjanjian Tuhan akan ada di depan mereka, dan mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Pada Injil Yesus berbicara soal pengampunan atas pertanyaan Petrus, sampai berapa lama dan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku bila berbuat dosa? Apakah sampai 7 kali? Dan Yesus mengatakan bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Dan disampaikan perumpamaan mengenai raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ketika seorang hamba tidak mampu melunasi hutangnya, ia menyuruh agar hamba itu dijual dengan anak, istri, serta harta-hartanya untuk melunasi. Namun sang hamba memohon belas kasihan dan raja mengabulkannya. Tetapi ketika keluar, hamba itu mencekik kawannya yang berhutang sangat kecil dan menjebloskan ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Maka raja marah dan akhirnya meminta hamba itu dijebloskan ke penjara sampai melunaskan hutangnya. Pengampunan tidak terbatas hanya 70 kali 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali sampai tak terbatas. Karena Allah adalah kasih dan penuh pengampunan. Saudara-saudaraku terkasih, pengampunan belum cukup, tapi harus disempurnakan dengan kasih. Itulah yang dibuat oleh Yesus, yang mengampuni kita, dan ia menyerahkan nyawa untuk tebusan bagi kita. Pengampunan disempurnakan dengan kasih, yakni kasih wafat di kayu salib. Maka kalau kita mengampuni orang lain, dapat terus dilanjutkan, diwujud nyatakan dengan sikap kasih yang menunjukkan sikap kita tidak lagi mempunyai dendam atau apapun namanya. Kita harus berani meninggalkan pepatah Jawa, dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk. Seandainya itu adalah daun, saya nggak mau menyobek. Kalau air, saya nggak mau untuk memasukkan tangan saya ke air itu dan mengambilnya. Itu sikap dendam, bukan pengampunan. Pengampunan berarti saya menerima siapapun dan mengasihinya dengan tulus. Oleh karena itu saya mengajak kita semua
untuk menyempurnakan pengampunan dengan semangat kasih seperti Yesus sendiri. Belum cukup atau tidak cukup hanya mengampuni yang berarti memaafkan, tetapi harus dibarengi dengan semangat kasih. Ia kukasihi, kucintai seperti sesama yang lain. Kalau demikian, maka kita benar-benar sudah menunjukkan kualitas pengampunan. Dan pengampunan kita hendaknya tidak dihitung, tidak terbatas. Mengampuni setiap kali orang datang memohon pengampunan. Karena kasih juga tidak terbatas. Siapapun yang datang kepada kita, hendaknya kita kasihi. Apalagi mereka yang sudah meminta ampun, meminta maaf atas kesalahannya. Belajar dan berkaca dari Sang Guru yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tidak kasih yang lebih besar dari kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah bentuk kasih dan bentuk pengampunan. Maka pertanyaannya, sudahkah aku mampu mengasihi orang-orang yang telah melukai saya? Kalau kita benar-benar mengampuni, maka kita harus mampu mengasihi mereka tanpa kecuali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengampunan-Mu yang terwujud dalam semangat kasih, sehingga kami boleh memiliki hidup. Semoga semangat yang sama menjadi semangat kami untuk mengampuni orang dengan menunjukkan kasih kami kepada mereka. Semoga kami Kau mampukan untuk seperti Putra-Mu Yesus Kristus yang mampu menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang dikasihi, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, untuk orang-orang yang telah diampuni. Semoga dengan demikian kami semakin mampu menjadi anak-anak-Mu. Semoga iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan, Engkau suburkan, sehingga kami setia dalam iman sampai akhir. Iman kami menjadi kokoh kuat untuk selama-lamanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah ambil bagian dalam karya gereja dengan doa-doanya, dengan pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya yang sungguh amat berguna bagi gereja. Maka mari bersama-sama, apa yang sudah kita mulai dengan kebaikan kita teruskan, yang masih kurang kita tingkatkan. Kita cari terobosan-terobosan baru, agar akhirnya gereja kita benar-benar menjadi garam dan terang masyarakat. Dan kita sebagai gereja semakin katolik dan apostolik.
Kita dukung program-program paroki agar akhirnya kita tidak hanya hidup dengan monoton, tapi kita benar-benar dengan cara-cara baru menghadirkan gereja di tengah masyarakat, sehingga gereja kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah dan menjadi gereja yang semakin berguna untuk dunia. Untuk itu mari kita sumbangkan hidup kita untuk gereja dan masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.